pada kesempatan ini ya kita ketahui bahwa masih sampai saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang tadinya praktikum akan dilaksanakan di lapang, kita tidak bisa melaksanakan, sehingga karena ini kewajiban untuk melakukan salah satu komponen penilaian wajib adalah nilai praktikum, maka ada beberapa yang dapat Anda kerjakan sendiri di rumah. Nah, pada kesempatan ini saya akan berikan contoh penetapan yang bisa Anda lakukan dimanapun Anda berada dengan alat yang sederhana, ya, tetapi tidak mengurangi prinsip penetapan tersebut. Yang akan saya berikan adalah pertama, penetapan yang paling gampang itu adalah penetapan warna tanah. Kemudian penetapan agregat tanah dan penetapan nilai koefisien of linear change of extensibility. Jadi pengembangan dan pengerutan tanah, perubahan, pengembangan dan pengerutan tanah. Ada lagi yang bisa dilakukan, yaitu menetapkan tekstur tanah secara visual. Jadi Anda mengamati tekstur tanah berdasarkan kekasaran dan tingkat kehalusan tanah tersebut secara visual saja. Jadi hanya secara kualitatif, ya, bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif harus di laboratorium. Kemudian struktur tanah juga kita bisa amati. Anda bisa amati struktur tanah, bentuk-bentuk agregatnya, ya, bentuk-bentuk struktur agregatnya, apakah lempeng, ya, apakah bulat atau prisma. Itu Anda bisa juga lakukan. Di dalam kelas kita sudah menjelaskan, kita sudah diskusikan bagaimana struktur tanah yang dianggap granuler, bagaimana struktur tanah yang prisma, yang dan lain-lain. Pertama-tama, jadi ke semua penetapan tersebut kita butuh sampel tanah. Jadi pertama-tama kita ambil sampel tanah, kita persiapkan sampel tanah, bersihkan permukaan tanah, bersihkan. Jadi ambil sampel tanah di permukaan, bersihkan. Paling gampang itu diamati adalah warna tanah. Kita mulai dulu mengamati warna tanah. Kita download buku petunjuk warna tanah yang standar. Jadi buku petunjuk warna tanah yang standar itu adalah buku Mansell Soil Color Chart. Kita download. Oke, ini sudah ada. Ini adalah buku. Jadi ini salah satu lembaran buku Mansell Soil Color Chart. Ya. Setelah Anda download, Anda mengambil sampel tanah. Ya, ini sampel tanah. Kemudian Anda cocokkan dengan warna yang ada pada lembaran buku Mansell ini. Jadi Anda mencari, Anda cocokkan warna yang tepat sama, ya. Jadi warna yang tepat sama, Anda geser ini tanahnya, sampelnya Anda geser, ya. Jadi tergantung dari sensitivitas penglihatan kita. Kalau menurut penglihatan saya, warna tanah ini berada pada tepat pada warna tanah
dengan nilai, atau kita coba ada di sini ya. Kalau menurut penglihatan saya value-nya 3. Jadi ini value-nya 3, kromanya 1 ya. Value-nya 3, jadi ada di sini, berada sampel ini berada warnanya ada di value 3, kromanya 1. Nah, setelah didapatkan, dicocokkan dengan buku Mansell ini, kita lihat petunjuk kriteria warna tersebut tadi ya. Tadi ada di value 3, kroma 1. Jadi ini ada di value 3, tadi ada di value 3, kroma 1, berada pada warna sesuai dengan atau tepat pada warna very dark gray. Jadi warna ini adalah very dark gray 31 ya. Nah, ini kita ketahui bahwa di kelas kita sudah jelaskan, sudah diskusikan bahwa warna tanah itu ditentukan oleh tingkat kelembaban tanah ya, ditentukan oleh tingkat kelembaban tanah, kadar bahan organik. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah warna tanah yang dipengaruhi oleh tingkat kelembaban tanah. Kalau bahan organik tentu kita harus mengukur di laboratorium. Dalam masa pandemik ini kita tidak bisa melaksanakan seperti itu. Nah, ini kadar air dalam kondisi kering udara ya, ini kering udara. Kalau kita basahkan ini, maka akan terjadi perubahan warna. Jadi Anda bisa melanjutkan kembali mengecek warna tanah tersebut berada di nilai berapa. Oke, jadi Anda bisa mengeksplor sendiri. Bahkan Anda bisa mengeringkan. Anda keringkan ini jadi warnanya berbeda lagi kalau Anda keringkan. Jadi itu untuk warna tanah. Jangan lupa setiap sampel Anda, jadi sampel Anda itu Anda sebutkan tempatnya atau lokasinya. Baik, untuk warna tanah selesai. Kita lakukan penetapan stabilitas agregat. Saya tidak menjelaskan lagi apa itu stabilitas agregat, kita sudah diskusikan di kelas. Kita ngambil wadah. Ini wadah yang sudah diisi air. Anda bisa menggunakan apa saja yang ada di rumah. Kalau tidak punya wadah seperti ini, Anda bisa menggunakan piring. Semua orang memiliki piring di rumah. Anda isi air ya, kira-kira setinggi 2 cm. Kemudian kita mengambil agregat. 4 agregat kita masukkan ke dalam air ini. Jadi ada 4 agregat. Setelah 2 jam, jadi tunggu 2 jam. 2 jam perendaman. Kalau terjadi slacking, amati apabila terjadi slacking. Slacking itu adalah kalau terjadi penghancuran, dicatat. Terjadi penghancuran. Kalau skornya ada 4 skor. Skor 0, ada 5 skor. 0, 1 sampai 4. Jadi skor 0, 1, 2, 3 dan 4. Skor 0 kita masukkan sebagai skor 0 jika tidak terjadi slacking, jika tidak terjadi penghancuran dalam waktu 2 jam. Kemudian slacking skor 1 jika slackingnya lemah, jadi hanya pecah. Jadi jika hanya pecah
di sekitar agregat ini, ya. Tetapi agregat itu masih tetap menyatu, masih bersatu, ya, belum hancur. Jadi hanya di pinggir-pinggir saja yang mengalami penghancuran. Skor 2, slackingnya sedang, ditandai dengan penghancuran yang nyata, ya. Jadi yang nyata sudah terpisah-pisah ini agregatnya, terpisah agregatnya. Slacking sedang, ya, sudah agak nyata, ya, sudah ada jarak antar agregatnya, ada jarak antar agregat-agregat mikro. Kemudian yang slacking kuat, ya, pada skor 3 itu lebih dari separuh agregatnya sudah hancur, sudah terintegrasi. Kemudian yang paling tinggi skornya adalah itu skor 4, yaitu jika terjadi slacking total, sudah hancur semuanya. Jadi seluruh bagian agregat itu sudah hancur, terdisintegrasi. Selanjutnya, jika tidak terjadi dispersi itu adalah jika terjadi kekeruhan di sekitar agregat ini, ya. Kalau tidak terjadi dispersi, kita lanjutkan. Jika sampel tidak terjadi dispersi, mengalami dispersi, kita lanjutkan membuat sampel tanah yang sudah dilumpurkan, ya, di pelumpuran. Jadi dilakukan pelumpuran, kemudian dibentuk bola-bola kecil seperti ini, ya. Kita masukkan ke dalam air seperti yang agregat kering udara tadi. Tetapi jika pada agregat yang kering udara tadi sudah terjadi dispersi, itu kita tidak perlu melanjutkan dengan sampel yang dilumpurkan ini. Kita tunggu, kita melihat, kita amati sampai 2 jam, ya. Atau bisa sampai, kalau tanah yang stabilitasnya tinggi, stabilitas agregatnya tinggi, bisa sampai 20 jam tidak mengalami dispersi. Jadi kita tunggu, kita lihat sampai 2 jam. Apakah terjadi kekeruhan, ya? Apakah terjadi kekeruhan di sekitar agregat ini? Ini menunjukkan bahwa itu terjadi dispersi agregat, dispersi tanah. Ini menunjukkan jika terjadi remolding atau jika terjadi disintegrasi atau dispersi, menunjukkan bahwa tanah itu tidak stabil, artinya mudah mengalami penghancuran oleh pengaruh sesuatu, baik itu curah hujan maupun dari pengaruh daya yang lain. Baik, jadi itu untuk stabilitas agregat. Kita akan menetapkan nilai kole tanah, nilai pengembangan dan pengerutan tanah. Alat-alat yang diperlukan adalah wadah, ya. Ini wadah, ini sebenarnya yang tepat adalah silinder yang dibelah 2, ya. Tetapi ini juga bisa kita gunakan, ini wadah. Kemudian mistar dan ayakan. Jadi kita ayak, ini kita gunakan saringan, ya. Ini bisa kita gunakan dari bahan dari saringan rice cooker ini, ya. Anak kos biasanya memiliki rice cooker, ini pasti memiliki alat saringan ini. Kita saring sampel tanahnya, ya. Kita saring, kita ayak tanahnya ini.
Lalu kita lumpurkan atau kita buat pasta ya. Kita siram pelan-pelan, kita buat pasta. Kita homogenkan ya, kita homogenkan, kita aduk secara homogen merata. Ini biasanya yang kalau bikin kue ya, ini kita aduk merata. Jadi seperti bikin pasta, kita tambahkan lagi air sedikit ya, sedikit demi sedikit. Oke, kemudian jika sudah homogen, pastanya sudah homogen, pengumpurannya sudah homogen, kita masukkan ke dalam wadah ini. Ratakan, ini diratakan, kan sini. Bisa wadahnya bisa lebih kecil ya, bisa lebih kecil. Ini kebetulan saja ada wadah yang ini saya gunakan. Diratakan, ini rata ya, diratakan. Ini rata. Oke. Baik, ini sudah rata. Kemudian jika sudah rata, ini dikeringkan di bawah sinar matahari panas terik sampai 7 hari ya, sampai 7 hari. Ini sebenarnya di oven. Kalau di laboratorium kita oven, tetapi ini karena kita mengerjakan sendiri di mana kita berada atau di rumah. Ini kita melakukan pengeringan secara alami. Oleh karena itu kita kira-kira 7 hari full matahari ya, full matahari. Kalau malam jangan disimpan di luar karena nanti terjadi pengembunan lagi, pembasahan lagi. Masukkan ke dalam. Kemudian besok paginya mulai terik matahari kita lanjutkan pengeringan sampai 7 hari. Nah, cara mengukur nilai pengembangan dan pengurutannya. Kita mengukur panjangnya, ini panjang dalam keadaan basah. Jadi ini panjang tanah ya, panjang tanah dalam keadaan basah. Tentu panjang tanah dalam keadaan basah sama dengan panjang bagian dalam wadah ini ya. Nih, kalau di sini panjangnya 28 cm. Nah, ini panjang basah, panjang dalam keadaan basah. Selanjutnya kita mengukur, jadi pada saat kering 7 hari
ke depan, ya, kira-kira 7 hari ke depan, kalau sudah tidak ada lagi penambahan pengerutan, ya, pengerutan, maka disitulah dianggap stabil kekeringannya, ya. Disitulah pada saat itu diukur panjang dalam keadaan kering, ya, panjang dalam keadaan kering. Jadi pertama kita ukur ini panjang tanah dalam keadaan basah sama dengan panjang bagian dalam wadah ini. Pada saat kering nanti 7 hari ke depan diukur lagi panjang sampel dalam keadaan kering. Nah, untuk menghitung nilai kolonnya adalah perbandingan antara panjang dalam keadaan basah dengan panjang dalam keadaan kering. Jadi itu untuk mengukur nilai kolon. Baik.